Oke, selamat pagi dan sore semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh ya, Nak ya. Jadi saya berharap anak-anak saya aktif dalam pembelajaran daringnya ya, Nak ya. Tak semangat dalam prosesnya. Untuk meningkat waktu, langsung saja kita mulai ya. Pertama itu tugas wasit dalam lompat jauh ya. Jadi di sini ada beberapa tugas dalam lompat jauh. Yang pertama itu adalah juri hakim ya. Juri hakim ini bertugas sebagai penengah atau memutus keputusan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam perlombaan lompat jauh. Nanti saya akan jelaskan gambarnya nanti di mana ya. Masuk kita yang kedua, juri pengukur ya. Juri pengukur adalah pengukur bertugas mengukur hasil jarak jauh lompatan setiap peserta yang melakukan lompatannya ya. Yang ketiga, juri pencatat. Juri pencatat bertugas mencatat hasil maksimal yang diperoleh setiap peserta ya. Ini ya juri pencatat ya. Lanjut, wasit 1. Wasit 1 bertugas mengawasi setiap peserta sebelum melakukan pelompatan ya. Ini dia. Wasit 2 hampir sama ini dengan tugas wasit 1 ya. Dia bertugas mengawasi setiap peserta yang akan melakukan pelompatan juga. Jadi ini dia gambarnya ya. Jadi tadi yang pertama itu ini di sini dia wasit satunya. Wasit 1 ini sebagai juri pengukur. Wasit satunya biasanya di sini ya. Jadi mulai lompatan itu dari sini. Nah, dari papan yang ini. Dari papan tumpuan ini inilah dia mulai mengukur hasil lompatan tadi. Dan ini juri pengukurnya ya. Juri pengukur yang ini biasanya untuk wasit juri hakimnya tadi biasanya itu di sini ya. Di sini. Dia nanti biasanya di sini dia berdiri, ada kursinya nih. Biasanya di sini ya. Lanjut kita yang kedua. Nah, ini dari juri pengukur. Yang juri pengukur itu adalah ini. Jadi juri pengukur itu ada dua di sini satu dan di sini satu. Biasanya ada tuh mengukur kiri dan kanan ya. Jadi tadi saya bilang tadi untuk juri hakimnya tadi, karena dia berdiri ataupun karena dia berdiri ya. Biasanya ini harusnya berdiri. Jadi gambar yang putih ini, bendera putih ini, nah perhatikan ya, bendera putih ini yang saya lingkar ini untuk mengakui artinya sahnya lompatan tadi. Sedangkan yang ini yang merah, nah yang ini sebagai tandanya batal lompatannya tadi ya. Oke, lanjut. Untuk wasit satu itu biasa untuk mencatat hasil skornya ya. Sama dengan wasit 2, bisa juga berdiri sini ya. Jadi gini lah, mungkin sedikit saya tambahi dalam peraturan lompat jauh tadi. Mana tadi? Oke, jadi peraturan lompat jauh ini ingat ya, apabila peserta lompat jauh lebih dari 8 orang, dia berarti memperbolehkan sebanyak lompatan 3 kali. Ingat, apabila dia peserta yang 8 orang masuk dalam semifinal, berarti dia melakukan lompatan sebanyak 3 kali ya. Jadi kalau misalnya di partai final dia gimana Sir? Ya, kalau di partai final dia contoh, kalau pesertanya lebih dari 8 ya, kurang dari 8 ya, kurang dari 8 orang, maka pelompat diperbolehkan melompat sebanyak 6 kali. Ingat, melompat sebanyak 6 kali apabila lebih dari 8 peserta. Jadi kesempatannya banyak. Jadi untuk menentukan hasilnya yang saya bilang tadi, menentukan hasil untuk jarak lompatan yang jauh tadi tergantung di mana lompatan keberapa dia yang paling jauh. Ingat ya, lompatan mana dia yang paling jauh, dan ini dilakukan secara bergiliran ya. Karena dia tadi yang saya bilang tadi diukur, contoh seperti ini, dia melompat ya, dia dimulai hitungannya dari sini, tetapi mengenai badan yang mendekati papan lompatan. Seperti contoh di sini tadi tangannya dia melompat ya, tangannya tadi melompat di sini, daerah sini lah saya bilang ya. Dia diukur mulai dari titik ini sampai kemari, sampai ke sini. Nah, papan lompatannya tadi. Nah, dari situ dia mulai diukurnya ya.
Itu yang pertama, artinya mengenai lompatan tadi. Baru yang kedua lagi, ada ini setiap peserta diberikan dia waktunya 1,5 menit. 1,5 menit mulai dari ancang-ancang, artinya mulai dari persiapan mau berlari. Lewat dari 1,5 menit maka dianggap pelompat tadi diskualifikasi. Makanya setiap memasuki partai final ataupun apa ya, bersiap-siap memasuki lapangan. Nah gitu ya. Jadi setelah kamu melompat, contohnya atlet tadi melompat, dia berjalan ke depan, tidak berjalan ke belakang seperti yang sudah dijelaskan di minggu pembelajaran lompat jauh kemarin ya. Dia kalau di belakang dia diskualifikasi, ataupun ke kiri dan kanan. Kalau dia contoh udah melompat, dia ke kiri, lari ke kiri dari sini. Nah, dari ke kiri dia nggak boleh, ataupun ke kanan juga nggak boleh. Makanya harus dia berjalan ke depan. Nah, itulah sepertinya untuk lompat jauh, berjalan ke depan ya. Oke. Jadi di sini serbuat juga ada mempengaruhi faktor-faktor mempengaruhi lompat jauh ya. Jadi yang pertama itu adalah kecepatan. Ini dia kecepatan ya. Kecepatan ini kemampuan memindahkan sebagai tuan seluruhnya sampai dengan pendaratan atau pertumbuhan papan. Jadi kecepatan ini dilakukan untuk sewaktu memulai awalan lompat, mulai dari berlari. Jadi makanya saya bilang kemarin, kalau dia kecepatan itu dibutuhkan, contoh jaraknya ada 30 meter dari start lari sampai ke papan tolakan. Dia akan berlari mulai dari 20 mendekati papan tolakan, dia akan berlari sekencang-kencangnya tanpa mengurangi keseimbangan berlarinya ya. Makanya dibutuhkan konsentrasi ya. Yang kedua, kekuatan ini dibutuhkan pada saat tolakan, mulai dari artinya tolakan kakinya sewaktu dia melayang di udara. Makanya harus semaksimal mungkin melakukan kekuatan pada saat tolakan. Dan ini bersama nih kekuatan dengan power ataupun daya ledak, nanti saya jelaskan juga enak ya, tetap konsentrasi. Yang kedua adalah kekuatan, yang ketiga adalah ledak. Nah seperti yang saya bilang tadi ya, daya ledak ini mempunyai kemampuan otot dalam melakukan tolakan tubuh melayang udara saat lepas dari balok, seperti yang saya bilang tadi. Nanti ada gambarnya saya jelaskan nanti enak ya. Nah daya ledak ini mempunyai sangat berpengaruh pada tolakan kaki kanannya tadi. Kalau dia kaki kanan, kalau dia kaki kiri, tolakan saat memijak papan tolakannya tadi ya. Nah ini dia keseimbangan, sama ini saya bilang tadi, antara keseimbangan dan kecepatan ini hampir sama ya. Antara kecepatan dan keseimbangan ini hampir sama ya. Keseimbangan, jadi sewaktu dia berlari ya dia harus artinya tidak mengurangi kecepatan larinya, harus seimbang larinya tadi dari pertengahan tadi jarak 20 meter hingga menuju ke tolakan. Yang terakhir adalah keseimbangan pada saat dia melayang di udara. Kalau dia saat melayang di udara harus memiliki keseimbangan yang betul, dan pada saat mendarat. Jadi gini, keseimbangan berjalan di udara itu dibutuhkan sangat diprioritaskan. Kenapa sih sangat dibutuhkan? Karena gini, kalau dia kakinya tidak seimbang pada saat melayang di udara, maka dia akan melakukan pendaratan yang tidak stabil ataupun tidak sesuai. Makanya kadang kalau melompat itu mau tanpa disadari bisa patah kakinya, tangannya. Terkadang pun ada tanpa disengaja pendaratan yang dulu itu adalah muka. Kenapa? Muka itu mengenai pasir tadi. Kenapa? Karena tidak melakukan keseimbangan pada saat melayang udara. Yang terakhir adalah keterampilan ya. Keterampilan ini dibutuhkan pada saat ini keterampilan ya. Keterampilan ini dibutuhkan pada saat gerakan motorik. Artinya gerakan motorik itu saat bisa juga berjalan, bisa juga pada saat berlari. Caranya berlari, ada orang lompat jauh itu berlari gaya kalau pernah lihat gaya lari gawang dia seperti melompat larinya, cuman itu artinya itu tidak dibenarkan. Banyak itu hanya skillnya saja. Ada juga keterampilan pada saat melayang udara, ada juga pada saat pendaratan. Makanya pendaratan itu kalau bisa hanya kaki, cakapnya bokongnya tadi atau pantatnya tadi tidak duluan mengenai ke pasir bagian belakang, harus betul-betul kakinya duluan, dan makanya tangannya harus dibenarkan ke depan dan kepala harus condong ke depan ya. Oke,
koordinasi. Ini hampir sama koordinasi dengan keterampilan ya. Berarti ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 faktor yang mempengaruhi lompat jauh ya. Oke, nah ini dia. Di sini dia terbuat teknik dasar lompat jauh ya. Yang pertama itu adalah jumper. Jumper adalah melakukan ancang-ancang sekitar 20-30 meter di garis lompat mendekati garis tersebut sambil meningkatkan kecepatan lari. Nah, ini dia yang saya bilang tadi ya. Kecepatan larinya 20-30 meter harus betul-betul distabilkan kecepatan larinya. Kenapa? Karena mempersiapkan untuk melakukan pengalian dari kecepatan lari dari awalnya tadi sehingga berlari sekencang-kencangnya. Nah, ya anak ya. Ini dia. Ini nanti bentuk, ini nanti yang gambar yang ini nanti bentuk tolakan ya. Ini nanti gambar bentuk tolakan. Oke. Masuk kita ke sini. Nah, ini dia. Ini dia awal. Ini di awalnya. Ini awal. Ini tolakannya. Ini di udara. Perhatikan. Ini di udara. Ya. Dan ini pendaratan. Dan inilah pendaratan terakhir. Lihat pendaratannya. Nah, kan kakinya duluan kan. Jadi jangan ada pertama untuk pendaratan itu baik tangan ataupun muka. Itu tidak dibenarkan ya. Oke, lanjut kita teknik loncatan atau tolakan. Tolakan adalah tahap di mana kaki melakukan lompatan di garis untuk mengangkat tubuh. Nah, jadi gini dia. Tolakan itu melakukan tolakan yang baik itu kakinya sedikit dibengkokkan ya. Artinya dibengkokkan ini seperti ini tadi. Nah, dibengkok dari sini kita mulai ya. Artinya gini. Nah, kakinya ini dibengkokkan. Dibengkokkan artinya pada saat dia berdua ini kan dibengkokkan. Tolakannya pertamanya tadi. Tapi pada saat di udara dia harus melompat kakinya lurus. Nah, ya. Karena gini, pada saat melakukan tolakan itu kenapa dibengkokkan, Sir? Karena pada saat di udara tungkainya harus diluruskan ya, memerlukan kecepatan, kekuatan dan konsentrasi agar tidak melewati atas garis tumpuan. Nah, ini dia batas garis papan tumpuannya tadi. Jadi kalau lewat dari sini dia itu dianggap diskualifikasi ya. Makanya diukur itu mulai dari sini sampai ke bak pasirnya tadi. Ini adalah batas pengukurannya tadi. Nah, oke, paham sampai sini. Dari sini batas pengukurannya tadi. Ini dia batas pengukurannya. Nah, itu dia ya. Oke. Kita masuk ke mana tadi? Ini tadi tolakan, kita masuk ke harga minyak itu. Teknik dasar lompat jauh ya. Sebagian nelayan. Teknik dasar lompat jauh. Sama ini tadi sama-sama yang tadi ya, maupun teknik awalan atau jumper, teknik tolakan, kita masuk teknik melayang. Ya, teknik melayang. Apa sih teknik melayang itu? Oke. Kita baca. Teknik melayang adalah gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh itu memudahkan dan memperluas jarak pendaratan Anda. Jadi gini, teknik melayang itu pertama itu menjaga keseimbangan badan, berusaha melayang udara semaksimal mungkin ya. Semaksimal mungkin. Terus mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan ya. Teknik pendaratan itu dilakukan dengan menundukkan kepala. Ingat, pendaratan itu dilakukan pertama kali. Oke, nanti kita masih ini ya, masih teknik melayang ya. Jadi teknik melayang, kenapa dibilang teknik melayang? Nah, ini dia dibilang teknik melayang itu berjalan di udara. Lihat kaki kirinya, ini gerakan satu, ini dia mulai, artinya mulai ini. Kenapa dia kaki kanannya tadi di belakang? Karena ini dia, karena gini, tadi kan tolakannya kaki kanan. Nah, kaki kanan ini menolak, kaki kiri ini mulai berjalan. Dan yang gerakan ketiga itu adalah kakinya diluruskan. Kenapa diluruskan? Agar pendaratannya kakinya duluan. Jadi di sini dia pendaratannya kakinya duluan. Tapi kalau pengukurannya itu dari sini. Kenapa saya bilang tadi? Kalau bisa cakapnya bokongnya tadi tidak menyentuh duluan ke tanah. Karena diukur itu mulai dari sini, ya. Diukur itu mulai dari sini. Nah, contoh ini lihat bak pasir tadi. Jadi diukur tadi mulai dari sini. Nah, inilah gerakan titik terakhirnya. Padahal seharusnya kalau misalnya gak nyampe duluan ini kan sangat menguntungkan di sini sekitar, artinya milimeter sentimeter pun sangat mempengaruhi jaraknya tadi. Ya. Teknik pendaratan dengan cara menundukkan kepala, mengikat lengan, pergerakan pinggang dan ke arah ke depan. Makanya
pada saat dia berlari, pada saat dia melayang di udara, lihat perhatikan tangannya. Itu makanya dibilang tekstur kali jalan. Nah ini dia, artinya gini nak, tangannya ke depan, kakinya diluruskan. Kenapa? Iya, karena dia di sini kepalanya agak condongkan ke depan. Kalau bisa kepalanya itu menunduk ke bawah sini. Kalau bisa kepalanya dilipat ke bawah. Kenapa? Agar dia lebih dekat. tidak artinya gini, tidak duluan ininya duluan jatuh bokong yang tadi. Sedangkan semen Nah inilah pendaratan yang bagus nak. rusak. Nah, ini ya tekapnya ininya tadi tidak menyentuh ke tangan duluan. Nah itu dia ya. Boleh bayang. Oke, sekian dulu pembelajaran dari Sir. Semoga bermanfaat. Apabila ada belum memahami, boleh dijapri ke WA pribadi Sir. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.